Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak dan saudara, pegang kitab halaman 23. Qala Muhammadun al-Khalili Ruyana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kam min malakin 'alal anbiya 'alal insan ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma hadrati ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in jami'an malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada al-ulama al-musannifin al-mukhlisin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بسم الله حضرتي Mu'allif hadzal kitab Syekh Abdullah As-Samarqandi Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa adam an-nafa wa 'ada 'alaina ala ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim fid darin al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة من حضرتي مشايخ لكندر قول محل قول سعد قول تام قول من سعد يحيى كشيكر من أبي يزيد يا عبد الرزاق من قال شوال ماسي عبد الحميد عبد الحليم الدارك شافعي الهيثمي حضرات الحبيب علي بن محمد على حفص محمد بن علي بن بسم الله حضرتي مشايخ ما عبد البساتين كمستعمل كعبد الله بن أبي عباس كحفص شمس الدين كعمر بن عبد الكريم منزل كحجي أحمد ناصر السعيد بسم الله حضرتي مشايخ ما نجدان بحضر باصر أبا خازن كعبد الهادي كأحمد بن حسين حميم عبد الله فقي أحمد عبد الله صالح البدوي عبد الله منير مرزوقي رحمهم الله تعالى وأدم النفع وعد علينا على أهلنا على أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وشيخه رحمهم الله تعالى وأدم النفع علينا والأهلنا أولادنا ببركتهم وبركات علومهم في دار آمين. قال محمد الخليلي روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم من ملك على الإنسان فقال 20 ملكا منهم ملك عن يمينك ala hasanatika wa idza amilta sayi'atan qala alladhi 'ala shimali lilladhi 'ala al-yamini aktubu wa yaqulu 'adin la'allahu yatubu fa idza lam yatub qala na'am uktub أراحنا الله منه فاسم الملك الذي على اليمين رقيب وهو واسم الذي على الشمال عتيد وهو الذي يكتب السيئات بين يديك
wa min khalfika wa malakun qabidun ala nasiyatika idza ala rafa'aka wa idza tajabbarta ala Allah qasamaka wa malakani ala laysa yafadhani alayka illa salata ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa malak la yada'ul hayata awil hawa ma tadkhulu fi fika wa malakani ala aynayka asmahuma syawiyatun fa'ulai asyaratu amlakin ala kulli adamiyyin malaikatul laili ala malaikatin nahari fahaulai wa haulai isyruna. Bapak hadirin saudara jamaah salat subuh gabungan Masjid Jalan Radio 4 atau Masjid Pemadam, para pengurus DKM silaturahmi jamaah subuh gabungan Kelurahan Gandaria Utara, Pulau dan Keramat Pelak, bapak-bapak, para jamaah, para sesepuh bini sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kitab Masail Abil. Kemarin sudah kita bahas tentang bahwasanya beriman kepada malaikat dan meyakini Allah Subhanahu menciptakan malaikat dari cahaya yang mereka ada 7 kelompok. Ada malaikat pemikul aras, ada hafuna yang mengelilingi aras, ada malaikat karubiyun, aniyun, ada malaikat safaratun. Safaratun itu 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, yang Allah utus untuk menemui hamba-hambanya, makhluknya. Kemudian juga dijelaskan di antara malaikat safarah itu Jibril. Ya, Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul sudah tidak ada, menyampaikan ilham, ide-ide kreatif, mimpi-mimpi hamba-hamba Allah. Kemudian juga malaikat Mikail yang mengirimkan, terus malaikat Israel mencabut nyawa. Nah, kemarin malaikat Israel itu ternyata tidak sendirian, punya pasukan ya yang mencabut semua makhluk hidup dari ketika di tenggorokan itu malaikat Israel yang mencabutnya. Kita jangan dibenturkan dengan logika kita yang nggak nyambung. Bagaimana tuh nyabut orang segitu banyak? Apa nggak kerepot? Israel meskipun hanya tinggal di tenggorokan? Nah, jawabannya gampang. Bukankah sekarang ini teknologi sudah hal seperti itu? Contohnya ini lampu banyak nih. Lampu sampai ke depan, stop kontaknya 1, pencet aja mati semua, kelar. Itu. Gak usah dibingungin, ini malaikat sibuk banget nyabut, sono nyabut. Jangan seperti itu, pokoknya 1 semua. Nah, kemudian juga malaikat itu mencabut itu ubun-ubun. Kalau bahasa kita ubun-ubun yaitu bagian kepala yang bergerak di atas kepala bayi. Nah, dari situ ditiupkan ruh dan dari situ juga cabutnya ruh. Makanya itu dicabut ruhnya, pasti semuanya pada mangap mulutnya. Ya, nggak ada yang orang meninggal tuh mangap. Kenapa? Di sini dijelaskan bahwa saking menakutkan yang tersebut, semua orang jadi mulutnya terbuka, terenganga. Nah, supaya tidak terenganga, bagaimana? Dengan apa? Dengan kain, ya, supaya mulutnya tertutup. Kemudian kalau matanya terbuka, ya ditutup. Bacakan doa untuk menutup ini. Ustaz Turmuzi mau belajar sama beliau. Ada doanya. Karena kalau bininya matanya melek aja. Marit.
Nah, lanjutannya sekarang, kita ini setiap manusia dijaga malaikat. Malam 10, siang 10. Di mana saja itu posisi malaikat yang jaga? Nah, malaikat yang jagain kita itu sekarang ini 10 nih. Ini tugas malaikat malam. Sampai kapan? Sampai ntar matahari terbit, malaikat malam naik, malaikat siang turun. Sipnya. Terus gantiannya malaikat dari mulai dia terbit matahari itu malaikat siang mulai bekerja. Sampai kapan? Sampai nanti maghrib. Sampai asar tuh. Nah, begitu matahari terbit yang naik ke atas langit, malaikat siang turun untuk menjaga kita. Nah, siapa saja? Qala Muhammadun al-Khaliliyu. Muhammad al-Khalili berkata, Ruwiya anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha anhu kepadanya, sa'alan Nabi Salama pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditanyakan oleh Utsman? Kam min malakin, malaikat alal insani, atas setiap manusia. Ya Rasul, manusia itu dijaga malaikat berapa jumlah? Kalau begitu jumlah malaikat lebih banyak kepada manusia. Kalau sekarang manusia ini yang tercatat hampir 8 yang hidup sekarang nih, itu yang tercatat. Itu berarti malaikatnya dikalikan 20. Nah, itu berarti berapa? 160 miliar. Itu malaikat yang hidup doang tuh. Zaman Nabi Adam sampai sekarang yang udah mati. Berarti banyak banget tuh malaikat. Kemarin sosoknya jarak bentang sayap kanan kiri ada 800 tahun. Telinganya ke pundak 400 tahun perjalanan. Itu jarak dari kukunya sampai lututnya. Itu kemarin seperti apa itu? Gedenya, alam gaib luar biasa. Makanya jelaskan bahwasanya alam gaib dibandingkan dengan alam dunia itu seperti air yang ada di ujung jari kita, laut. Tangan kita kecium ke laut, kemudian di ujung jari kita itu ada airnya, itulah dunia seisinya. Air sebegitu banyak di lautan, itulah alam gaib. Berarti sungguh dahsyat. Makanya besok kedapatan kapeling surga. Seumpama masuk surganya belakangan nih. Namanya kalau orang banyak kan, belakang. Di sebelah mana ya? Tenang aja, disiapin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena luas sekali. Dan itu kalau dalam Suratul Usuriyah, orang yang paling belakangan masuk surga aja itu dikasih fasilitas surga oleh Allah. Di Pulau Jawa lah, sepulau Jawa. Ada Jawa Barat, ada Jawa, ada Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pulau Jawa itu kekuasaan lintas kompleks surga yang Allah berikan kepada orang yang belakangan masuk surga duluan. Nah itu, ini yang luar biasa fasilitas yang Allah siapkan kepada ini penghuni surga. Nah itu betapa luasnya alam gaib itu. Nah ketika kemudian Nabi menjawab, Isyruna malakan, 20 malaikat. Nah, rinciannya antara 20 itu malakun malaikat an yaminika yang ada di sebelah kanan kamu. Hasanatika, mencatat setiap kebajikan kamu yang buat. Kita dari rumah jalan kemari dicatat. Baca doa alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dicatat. Kita masuk ke kamar mandi kiri, dicatat kebajikan, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.
hajat, istinja, apa namanya, ghufranaka Allahumma inni a'udzubika apa? Namanya Allahumma ghufranaka itu doanya. Kita baca doa, kita berwudu, mandi jinabat, ya nawaitul ghusl fil hadasil, jangan kubro akbar, kubro lagi. Tuh kita berwudu, kita ambil, kita pakai minyak wangi, kita sholat 2 rakaat, berangkat kemari, dicatat tuh malaikat tuh. Tuh mulai dicatat kebajikan. Siapa yang nyatet? Malaikat sebelah kanan. Wa aminun ala allazi an yasarika wa huwa aminun, yang menjadi kepercayaan ala allazi atas malaikat an yasarika, yang ada di sebelah kiri kamu. Sebelah kanan nyatet kebajikan, sebelah kiri nyatet. Jadi begitu mulai berbuat kebajikan langsung dicatat. Faidza amilta hasanatan, bila kamu melakukan hasanatan, satu kebajikan, kutibat, maka dicatat satu kebajikan 10, dilipat gandakan 10. Jadi dari rumah ke sini berapa langkah? Nah, ya kalau motor putaran rodanya berapa itu? Ya, dihitung putaran roda apa? Ya kalau bensinnya cuma sesendok atau setes, jadi kita tapi tidak begitu ya. Ini itu dilipat gandakan jadi 10. Kita sholat subuh di sini sekali itu, setiap satu kebajikan dicatat 10. Wa idza amilta sayyi'atan, wa idza amil, kamu melakukan sayyi'atan, satu kejahatan, ini enggak langsung dicatat. Qala alladzi 'ala shimali, alladzi, malaikat 'ala shimali, ada sebelah kiri. Malaikat sebelah kiri yang bagian nyatat kejahatan itu nanya. Lilladzi 'alal yamini, kepada malaikat yang sebelah kanan. Atid nanya kepada raqib. Jika atid bagian nyatat kejahatan, dosa-dosa. Ketika kita berbuat baik sama raqib, langsung kali 10. Kali 10. Ketika kita berbuat jahat, ini malaikat atid gak berani nulis. Nah, dulu kepada malaikat raqib. Di malaikat atid nih. Ini Bapak hadirin saudara, betapa Allah sayangnya kepada kita. Berbuat jahat enggak langsung dicatat, ditungguin. Suruh tobat. Ya, malaikat yang ada di sebelah kanan nanya kepada malaikat sebelah kiri, "A'aktubu?" Ini kejahatan? Kata malaikat atid nanya kepada raqib. Apa? Kata raqib, fayaqulu, maka raqib menjawab, "Da'hu," biarkan dulu, tinggalkan. 7 jam. La'allahu yatubu, barangkali dia bertobat. Ini sayangnya Allah kepada kita. Kita berbuat jahat, enggak buru-buru diponten. Ini malaikat Rakib, catat gak nih? Kata Rakib, tar dulu. Sabar bro. Jangan buru tulis. Kali-kali ntar dia taubat. Tuh. Cuman kita mengambil keterangan dari sini, jangan terus nyepelein. Masih baru 1 jam, masih ada 6 jam lagi. Ya kalau kita panjang umur, kalau ketabrak kereta, enggak dicatat tuh malaikat, dia kagak taubat. Ini Bapak dan Saudara, ini kita mengambil, maksudnya bukan terus kita teledor, bukan. Maksudnya ini kita ambil betapa Allah sayangnya kepada kita. Katanya itu nggak buru-buru dicatat, ditungguin 7 jam barangkali kita tobat. Kalau tobat gimana? Ya enggak. Bahkan yang udah kadung ketulis, udah kadongan ketulis nih.
Dosa-dosa kita banyak tuh, udah kadongan ketulis kata kita nggak tahu. Itu dosa-dosa yang lalu hilang tuh, hapus semua. Terus nanti di hari kiamat itu kan timu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Cara kaki bersaksi terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Itu nanti ketika ditanya oleh Allah, benar? Lupa. Itu tangan, kaki lupa ketika ditanya oleh benar dia ngelakuin. Itu nanti. Kalau kita taubat. Ini betapa Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada kita. Ya, ini berapa lama? 7 jam. Ini saya pernah ngomong begini, orang pada protes. Apa-apa percaya syukur enggak, ya udah. Kalau ente langsung dicatat, kalau ente enggak. Karena ya Pak, ini bukan sembarangan orang, ini yang nulis ini Syekh Nawawi Banten. Ya, Syekh Nawawi Banten itu Ma'ruf Amin. Nah, ini yang orang alim di Indonesia yang makamnya utuh. Beliau di Mekah, di Madinah, di Mekah jasadnya beliau ini. Dan beliau ini seorang yang dulu ngaji kepada Syekh Zaini Dahlan. Syekh Muhammad Zaini Dahlan itu orang itu beliau mulai terkenal gara-gara Syekh Muhammad Zaini Dahlan itu dapat pertanyaan. Saat itu yang bisa jawab Syekh Nawawi Banten. Orang Indonesia dulu enggak disebut orang Indonesia, ya Jawa. Jawa. Kita dulu disebut orang Indonesia itu enggak ada tekan Indonesia, ya Jawa. Bisa jawab, kemudian mulai orang-orang ulama-ulama dunia itu mulai memperhitungkan Syekh Nawawi Banten. Orang Jawa itu ternyata hebat-hebat. Tuh, ya, dimulai terkenal tuh. Termasuk lagi ulama Indonesia Syekh Muhammad Mahfud Termas, orang Jawa Timur, ya, Kediri Termas sana tuh. Beliau tuh kalau di Mekah Indonesia zaman dulu mencintai budaya tanah airnya. Budaya tanah air. Ulama-ulama kita menghargai. Ini bukan saya mengkritik orang pakai gamis, bukan. Dulu saya demen pakai gamis. Jadi mulai gerah. Ya, itu yang berproses lah orang itu ya. Gak apa-apa. Apa saja yang penting sopan, pantas. Nah, itu 7 jam itu Allah jagain kita. Allahu yatubu, barangkali ia bertobat. Ini sayangnya Allah kepada kita. Faiza lam yatub, maka apabila ia tidak bertobat, qala, maka malaikat raqib menjawab, na'am uktub. Na'am. Tulislah. Arahanallahu minhu. Arahanallahu, moga-moga Allah merehatkan kita minhu dari. Semoga kita ini enggak capek terhadap dirinya. Maksudnya apa? Kita didoain cepat mati. Sobat malaikat itu tersakiti dengan karena kita bermaksiat. Tersakiti. Itu kalau sekedar nuker sendal aja sih mendingan. Ya semua tetap dosa ya. Nah, sampai macam-macam itu, Masya Allah, sampai mabok. Ini yang malaikat itu merasa hal-hal seperti itu.
Iya. Makanya kan para sahabat itu yang miskin-miskin pernah nanya kepada Nabi, ya Rasul, kami bagaimana ya? Apa? Itu orang-orang kaya, kita sembahyang, dia sembahyang. Kita puasa, dia puasa. Kita baca, kita sholawat, dia baca sholawat. Kita kalah ya Rasul. Mereka bisa pergi haji, pergi umroh, kita nggak bisa. Kita kagak bisa. Apa kata Nabi? Dah gampang. Ada lagi ibadah tuh yang enteng. Apa? Kamu baiknya apa untuk ngelonin istrimu? Tuh. Apa maksudnya? Ya, kita selaku laki yaitu adalah bersetubuh. Sahabat pada bingung. Ya Rasul, emang sampai segitunya? Nah itu, apa tidur sama bini dapat pahala ya? Iya, itu perabotan kalau kita gunakan tidak pada tempat. Iya, jadi dosa. Makanya kalau kita gunakan untuk pada hal yang baik, yaitu akan jadi tuh ada pahalanya. Cuman dulu saya ingat, saya geli banget ini. Dulu almarhum al-maghfur Ki Haji Syaifuddin Amsir. Waktu saya ngaji Ihya sama beliau ngomong begini. Tuh kan kita bersetubuh ada pahalanya ya. Boleh nggak kita hadiahkan? Kan kalau kita baca Fatihah kan ada pahalanya ya. Baca Yasin, Allahumma asul taqwa. Walid, sekarang pahala bersetubuh boleh nggak? Masya Allah. Ini kata beliau kebangetan amat, memang gak ada yang lain apa? Apa yang begituan dihadiahkan buat orang tua. Artinya begini Bapak dan Saudara. Banyak sekali sampai yang begituan tuh ada nilai ibadahnya. Ada pahalanya. Nah kalau kita Allah Subhanahu wa taala enggak buru-buru catat oleh malaikat, enggak catat, ditunggu 7 jam. Fasmul malakil ladzi 'alal yamini. Fasmul malaki maka adapun ladzi 'alal yamini yang ada di sebelah kanan, raqibun, malaikat raqib. Wa huwa alladzi yaktubul hasan. Alladzi itu malaikat yaktubul hasanati yang menulis berbagai kebajikan. Ini malaikat. Wasmul malakil ladzi, sedangkan nama malaikat alladzi yang ala shimali di sebelah kiri, malaikat atid. Wa huwa alladzi, dan dia malaikat atid, alladzi itu malaikat yang menulis berbagai kejahatan. Wa malakan, yang nulis kejahatan itu malaikat atid, tapi ditunggu sampai 7 jam. Kalau kita bertobat, maka itu dosa enggak jadi dicari. Buat maksiat satu ya satu itu maksiatnya, enggak pakai dilipat gandakan. Nah, kalau berbuat kebaikan tapi dilipat gandakan menjadi 10, itu kalau hari-hari biasa. Kalau di bulan Ramadan mungkin ini luar biasa kini. Kita umat manusia, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malakani baina yadaika. Itu 2 tuh. Malaikat raqib, malaikat atid. Kan ada jam 10, siang 20. Ini siapa saja yang 2 tuh? Raqib, atid. Sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian siapa lagi? 2 sosok malaikat. Wa malakaini, dan 2 sosok malaikat. Mana sih? Ibaina yadaika, yang ada di depanmu. Wa min khalfika, dan ada di belakangmu. 2 malaikat depan sama belakang yang jagain kita. Wa malakun qabidun ala nasiyatika, wa malakun, dan 1 malaikat qabidun yang dia memegang atau apa ya? Menyentuh, memegang, mengangkat, merenggut ala nasiyatika, atas ubun-ubun, ujian megangin tuh, megangin ubun-ubun kita.
Idza tawadda'ta lillahi Anda pasor. Anda pasor ini merendahkan hati. Lillahi karena Allah Ta'ala. Hati. Meskipun kita punya apa-apa, tapi kita nggak merasa memiliki. Karena itu titipan Allah. Punya ilmu, ini bukan untuk disombongin. Ini ilmu Allah. Kalau cabut hafalan kita kelar. Kita punya badan gede, jogrogan, kumis tebel, melintang, melototin orang, tolak pinggang. Orang pada takut. Yang kasih ente seger itu siapa? Allah. Cabut aja satu syaratnya. Semper ente. Nggak bisa apa-apa sih. Jalannya aja semper, nggak ada yang tahu. Biar kata aja melotot, kagak ada yang takut. Nah itu. Yang tawadhu. Merendah hati karena Allah Ta'ala. Rafa'aka, maka Allah angkat derajat. Orang itu. Dia merendah hati karena Allah, maka Allah akan angkat derajat kita. Idza tajabbarta, dan apabila kamu takabur, gumede, Allah qasama, maka Allah akan mencabutnya. Cabut itu. Kelar. Berlaku sombong. Dah, 4 tuh. Malaikat kanan, malaikat kiri, depan, belakang. Malakani, dan 2 malaikat ala syafataika, di atas kedua bibirmu. Tuh lambe. Ada malaikatnya itu. Nah, kalau tuh bibir dibuat ngerokok. Hati-hati tuh dibejek bibir ente. Gua buat ngerokok. Kalau buat ngerokok doang nih, kalau buat minum-minuman keras, wah, malaikat ngamuk tuh. Insyaallah. Nih, ada malaikat ya Bapak dan Saudara. 2 malaikat yang ada di 2 bibir dijagain malaikat. Laisa yahfazani 'alaika illa shalatu 'ala nabi sallallahu alaihi. Dia tidak akan mengingatkanmu kecuali atas bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Girang tuh malaikat. Kita baca salat, baca Quran, berzikir. Kita membaca, kita memberikan nasihat, memberikan arahan, tausiah, taujiyah kepada orang-orang yang berlukan itu. Nah, kan untuk yang perlunya, untuk yang tugas-tugas kalau kita diam aja nggak ngomong, orang nggak tahu. Jadi karena kita memberitahukan, tahu apa yang mestinya dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan, karena dia berbicara. Itu fungsinya bibir. Dan sosok malaikat ala figa, di atas mulutmu. Malaikat di atas mulut juga ada. Ngapain tuh malaikat? La yadaul hayata, dia tidak membiarkan ular. Hayatawil hawama, atau binatang-binatang melata. Tadkhulu fika, masuk ke dalam mulut. Kita lagi tidur suka mangap, kecoa, kagak masuk mulut kita. Kenapa ada malaikat yang jagain? Ada coro, kecoa, masuk mulut dijagain malaikat. Dunia, ketika mayatnya itu diinepin, itu ditaruh di rumah, maka dibawa kasur. Itu ada mangkuk air. Ya, ada air dan mangkuknya supaya semut, macam enggak naik ke tubuh. Sudah enggak ada. Tuh. Nih. Ya. Wa malakanis, berapa udah tuh? 8 ya? 8. Kang 4, kemudian bibir, 6, terus mulut 7.
malaikat ala ainaika, di atas kedua matamu. Kedua mata. Malaikat. Oh, tadi malaikat yang memegang ubun-ubun kita ya. Jadi sudah 8 tuh ya. Terus mulut itu 8. Nah, tinggal 2 lagi. Wa malakan, dan 2 malaikat ala ainaika, dia malaikat yang jagain mata kita. Tuh, ini kalau mata kita buat ngeliatin perempuan. Apa nih melototin? Tuh malaikatnya gregetan, itu tabok celeng kita. Quran buat apa namanya lo bulat kagak karuan. Nah, wa yuqalu dan dikatakan innasmahuma, sesungguhnya nama kedua malaikat yang jagain kedua mata kita. Malaikat syawiyah. Nah, fa'ulai asyaratu amlakin ala kulli. Ulai mereka itu asyaratu amlakin 10 sosok malaikat ala kulli adamin, atas setiap manusia. 10 malaikat. Fatanzilu malaikatul laili, fatanzilu maka turun bertugas di waktu malam. Ala malaikatin nahari, di atas malaikat yang bertugas di siang hari. Satpam. Ada sip-sipan. Ya, sip malam, sip siang. Tuh. Faulai syuruna malakan, faulai mereka itu yang dijaga waktu malam, waulai dan jaga siang. 20 malaikat ala kulli adamin, ada setiap manusia. Kapan gantiannya? Berganti itu ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Nih malaikat malam siap-siap nih mau naik. Mulai kita kemarin dari mulai pagi hari Sabtu pagi itu ya, sampai hari ini ntar nih malah hari terbit kita ngapain aja, catat semuanya tuh. Dibawa oleh Allah malaikat. Kemudian ya, ntar ketika matahari terbit malaikat siang mulai catat. Ini kita nih yang di waktu pagi hari kita ibadah. Ini malaikat masih nungguin kita, masih nyatet. Mau berangkat, ya kalau kita tidur juga ditulis itu. Tidur ngorok. Kan kagak korupsi, apa adanya dicatat. Hati-hati Pak yang ngantuk. Apalagi mungkin ya kan canggih malaikat itu. Supaya bukti bahwa dia ngantuk itu dipoto kali. Laporan. Nah, itu dipoto tuh. Laporan. Ini barangkali kita dipoto malaikat. Di pojokan. Ya. Ini hati-hati yang ngantuk. Dilaporin oleh malaikat kepada Allah. Nah, makanya kenapa di pondok-pondok pesantren salaf itu, Kelangitan, Lirboyo, Peloso, Sarang, nah itu sholat subuhnya itu enggak awal waktu. 6. Nah, gini hari itu baru jamaah sholat subuh. Tuh, maksudnya apa? Supaya tuh santri kehilangan momentum itu tadi, momentum dicatat bagian akhir malaikat malam, dicatat baik oleh malaikat. Kalau kita nih yang udah terbiasa, ya ini nggak masalah. Ini malaikat malam masih nyatet nih. Begitu akhir catatannya lagi ngaji. Nah, kemudian malaikat siang mulai tugas. Awal yang dia tulis apa? Tuh, cakep banget kan? Akhirnya ngaji, awalnya ngaji. Keren. Nah, kalau apa namanya? Diskotik. Lagi apa namanya belum kelar minum. Wah. Kayak apa coba? Ini yang Allah kasih ke karunia buat kita nih. Luar biasa, sampai begitunya Allah proteksi kita. Nah, itu
sosok malaikat yang menjaga kita. Selanjutnya siapa lagi? Wa minhum katabatun, yaitu malaikat katabah. Wahum, dan mereka adalah allazina, para malaikat yang yansahuna minal lauhil mahfud, yang paste minal lauhil mahfud, dari lauhil mahfud. Apa lauhil mahfud kalau sekarang itu? Apa namanya? Semua umat makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari yang telah wujud itu semuanya ada, filenya ada, nasibnya bagaimana keadaannya semuanya jelas ada. Dia ini mengcopy paste. Copy paste apa? Copy paste apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi tuh. Tuh. Kemudian siapa aja lagi, pokoknya dicatat itu malaikat itu share kepada siapa? Share kepada malaikat Mikail untuk ini. Copy paste catatnya jam sekian. Itu harus mati. Ini si harus begini. Itu semuanya di copy paste oleh mereka. Di-share ke eksekusi perintah di Lauhil Mahfuz tersebut. Wahum al-malaikatul kiram. Inilah yang disebut dengan malaikat kiramul katibun, malaikat pencatat yang mulia. Oh, dah. Tugas-tugas malaikat tadi. Sekarang kita bahas tentang malaikat itu. Wa minhum ashabu ajnihatin janahaini. Antara malaikat ashabu ajnihatin yang memiliki sayap. Janahaini dua-dua. Sebelah. Itu malaikat nih. Ya. Tadi bentangan sayapnya itu 800 tahun perjalanan. Kalau sampai 4 begitu ada. Mana kita jalan tuh? 1600 tahun. Nah. Minhum ya. Janahaini likulli wahidin minhum. Ya, setiap salah satu malaikat itu ada yang punya dua kiri dua. Ada lagi kelompok malaikat wasalah satun lisinfin akharin, bagi kelompok yang lain yang memiliki tiga sayap, sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Ini. Kemudian lagi wa minhum ada di antara lagi atul lisinfin akharin minhum wa arba'atun dan ada malaikat yang memiliki 4 sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, 3, ada yang sampai 4. Kayak apa itu malaikat? Satu aja bentangan sayapnya kiri kanan 800 tahun perjalanan. Itu 2, kalau 3, kalau 4 kayak apa itu? Yang betapa Allah Subhanahu wa taala pemilik makhluk yang gede begitu. Hebat, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Wa yazid ma taqatadihi masyiatihi wa hikmatihi. Wa yazidu akan fil khalqil ajnad, dalam penciptaan berbagai macam sayap, fi ghair pada malaikat yang lain, yang sesuai dengan masyiati kehendak, wa hikmah dan hikmahnya. Jadi ada lagi malaikat yang ada yang 6 dan seterusnya, itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan hikmahnya apa Allah menciptakan makhluk. Pak hadirin saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah ciptakan itu mengandung hikmah. Kali kita meremehkan, ngapain Tuhan ciptain yang beginian?
Ya, itu saya ingat dulu ngaji sama almarhum Hade. Saya dulu murid beliau. Tuh, ngaji beliau sama beliau nerangin begitu. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu enggak malu menciptakan nyamuk bahkan dari itu. Ternyata kata beliau, gara-gara nyamuk orang jadi pada kaya. Ada pabrik baygon, ada pabrik obat nyamuk, mulai dari direksi, terus bagian supplier, ada macam-macam orang dihidupi gara-gara. Tuh, terus juga ada orang pada cacingan, kermian. Zaman dulu kita masih kecil ada tuh. Ya, itu gara-gara tuh cacing kermi orang bikin obat. Dari situ orang bikin pabrik dihidupi gara-gara cacing. Tuh. Saudara, Allah Subhanahu wa taala tadi punya makhluk malaikat yang begitu besar, tapi sisi yang lain Allah punya bahkan ada makhluknya yang tidak bisa kelihatan oleh mata telanjang, harus dengan mikroskop. Mikroskop elektron yang sangat kecil sekali, itu bisa terlihat. Ini makhluk Allah. Ya Allah, ini yang luar biasa. Dari yang terkecil, yang tidak bisa terlihat oleh mata, sampai yang besar, membayangkan seperti apa. Ini Allah yang ciptakan makhluk itu. Kalau begitu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar, Allahul Azim, dan seterusnya. Dia yang memiliki biasa, dan kita ini jangan sampai teledor, jangan sampai berani-berani melakukan. Kulluhum makhluquna abidullah, wallahu a'lamu bishawab. وإلى رؤيا المرء استنتهجي أبو بكر مويدي وإلى
Nasution Naruhi almarhum Ustaz Yusmik bin Kiai Haji Mukhtalawi wa naruhi almarhum Ustaz Hanizin wa naruhi almarhum والمرحوم من أهل كراماتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا ورب dari Masjid Al-Muttaqin وأسرهم وفراعهم بأن الله يتقصهم بالرحمة يسلهم الجنة إلى حضرة نبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة وبزوجة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب القوة أبواب الصحة أبواب السلامة أبواب المغفرة أبواب الجنة أبواب الرضا اللهم اجعل لنا ولدا صالح سليما عالما غنيا وبرا ولوالدي وتعالى ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفوز من الآفات والآحاد إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق في مسجد المتقين وسابقا ولاهقا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم اللهم اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من أنفارة النيران ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا من الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دوام بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله